Hai friends, pada kesempatan kali ini aku dan grup ngobrol aja. Ada aku, Indah, Fabulan. Grup ini sebenarnya teman kuliahku yang sangat akrab banget dan kita sering banget bertiga keluar. Setelah lulus kuliah, akhirnya kita ketemu lagi. Walaupun di masa pandemi, kita tetap berusaha untuk ketemu dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan akhirnya tanggal 26 Juni 2021 ini kita camping untuk pertama kalinya. Nah, aku sama Cai sama Indah itu ngecamp di sini dari hari Sabtu pagi. Jadi kita di sini dari Sabtu pagi. Sebelum itu aku sempat gak bisa tidur malamnya. Padahal malam banget itu aku baru datang dari kerjaan. Dan aku gak bisa tidur sampai pagi padahal keretanya jam 4. Masya Allah, Otomatis aku cuman tidur bentar supaya bisa bangunin Cai. Nah, kelanjutan ceritanya ceritain di Cai aja ya, soalnya kita sambil tiduran di kereta juga. kok aku lagi? Ya udah deh, kita sambil cerita di atas ya. Jadi pas kita ada di kereta, kita itu udah memang booking duduk sebelahan. Fabulan di depanku, aku di sini, selimutnya jadi satu. Udah posisi nyaman banget. Tiba-tiba selang beberapa stasiun ada bapak-bapak tiba-tiba tanya gini. Tanya ke Fabulan sih kayak, nomor berapa mbak? 18C pak gitu. Di situ gitu. Akhirnya kita saling lirik-lirikan, ngerasa nggak enak juga, kita pindah deh. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata bapaknya salah nomor. Dan kita akhirnya udah nyari ke sesuatu dan sebagainya. Tapi walaupun gitu, ternyata Fabulan sebete-betenya dia tetap aja tidur di kereta. Dasar. Indah deh cerita. Walaupun Fabulan tidur di kereta panjang, sampai rumahku dia masih tidur lagi. Gila, sebenarnya waktu mereka datang ke tempatku, itu aku belum dapat izin guys untuk kemah bareng-bareng. Jadinya ya udah deh, nanti aja deh izin bareng-bareng. Akhirnya kita dapat izin ya dari bapak aku. Ya. Kita udah dari dulu pengen banget ke gunung, nggak jadi-jadi ya bertiga ya. Tapi kamu kan pertamanya nggak paham sih. Iya sama, ya Allah kenapa sih Nggak paham mau kemana, mau ngapain. Ya udah gitu deh. Nah jadi waktu kita tahu ternyata alasan lain Indah itu bukan karena cuaca aja, karena tidak diizinin. Karena orang tua kan pasti khawatir corona dan sebagainya. Walaupun kita sudah bilang misalnya mau jaga jarak dan sebagainya, orang tua kan pasti khawatir ya. Iya. Jadi ayahnya Indah itu masih tetap bilang ke kita kayak bukannya om pengen ngelar dan sebagainya. Tapi akhirnya tiba-tiba aku kan cuman mendengarkan aja dengan gugup. Waduh kita udah nyawa dan sebagainya. Tapi Akhirnya aku nggak berani menyampaikan ngomong. kode ke ayahnya Indah. Akhirnya, Aku noleh dia kok dia dimas. ya karena aku nggak berani, makanya aku di grup itu kan bilang ke kalian. Ayo tak guys bilang apa gitu alasannya, karena aku memang nggak biasa bantah. Jadi aku tuh lebih suka memanasi orang untuk Menyampaikan kode. menyampaikan itu. Sedangkan aku menunggu alasan kalian. Tapi ketika kalian disuruh kasih alasan, pada diem. Ini kenapa ini anak? Tapi untungnya ayahnya Indah paham kode kita. Jadi dikembalikan ke kita. Oh iya, sebelum kita berangkat, ya seperti biasa lah ya, namanya wanita kita pasti rempong ya kan, belanja-belanja. Dan ya itulah, saya sebagai ketua. Enggak. Aku tidak mau. Memang
Jadi kita Aku aja tidak nggak ada yang tahu. bisa diandalkan. Kita Kita aja nggak packing, tahu. akhirnya dibongkar dirapin lagi sama Indah. Jadi kita tidak ada Iya, gunanya. aku aja nggak tahu. Saya hanya sharing pengalaman aja guys. Oke. Kita kalau punya ilmu itu tidak boleh dipendam Simpan. sendiri. Oh iya benar, setuju, Ya. setuju. Nah, jadi lanjut ya. Ya, Jadi habis dari lanjut. belanja itu Jadi gimana? habis dari belanja kita packing, kita briefing sebelum kita sampai di sini. Soalnya apa? Briefing itu penting, guys. Karena nanti pada saat kita di lapangan, kita tidak tahu kondisi sebelumnya itu gimana. Jadi kita nanti bingung sendiri gitu. Jadi kita harus nge-planning, ada briefing di awalnya. Nah, setelah briefing, terus alhamdulillah adikku juga mau nganterin mereka ya. Adik ganteng. Para beban pertemanan ya. Nah, terus setelah itu sebenarnya di tengah jalan sempet deg gak sih? Sempet deg-degan gak sih? Sempet gerimis gak sih? Soalnya kan mendung banget gak sih acaranya Pas OTW, cuacanya ya. pas OTW. Iku sempet mendung juga. Tapi alhamdulillahnya ketika sampai sini bisa terang benderang gitu ya. Alhamdulillah banget ada matahari kita menghitung. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ kita cari-cari lokasi mana yang pas buat kita mendirikan tenda. Dari briefing itu, gunanya briefing itu guys. Ada yang sudah bisa bagi tugas, ada yang bangun Jaga tenda barang, ya kan, jaga ada yang jaga barang. barang. Siapa sih yang jaga barang? Oh ya benar. Terus takutnya nanti tiba-tiba hujan. Jadi kita barang kita nggak basah. Uh-uh. Udah ada yang bertanggung jawab untuk itu ya. Jadi kita nggak bingung siapa. Jadi langsung serp ya. Terus sudah itu sudah kita bangun tenda. Begitu Akhirnya gas, terus setelah tendanya berdiri kita ngapain sih? kita ngapain aja? Nonton Kita langsung- film. Kita langsung makan ya. iya, Karena kita perut kita makan dulu. lapar banget sumpah. Kita makan. Cepat dia makan. Ayo, masih mana ini mu? Iya, aku nggak pakai. Tak kira di anu ini. Di anu dia. Mau yang ada dewe kok. Tak kira kamu nggak pakai lah. Pakai dong. Satu pakai harus pakai. Kayaknya lagi bungkus korannya menyerap air. Jadi nanti sayurnya kering. Tapi sebelumnya itu emang harus dikeringkan dulu. Kurangin penguapan. Kok ada ide kalau kering dia nggak gampang busuk? Teorinya Kan air sumbernya mikroba. Terus abis kita makan ya bincang-bincang manja Iya, ya. namanya juga cewek gitulah ya, nggak tahu ngomongnya munculnya dari sini tiba-tiba dari Tiba-tiba sudah sampai Italia gitulah, namanya juga cewek, paham lah ya. kebanyakan kita ngobrolin tentang apa ya? Masa kecil lah. Kita banyak bernostalgia kayaknya. Oh iya, bener-bener. kita banyak Iya, banyak bernostalgia. bernostalgia. Jadi sebenarnya momen kita sekarang ini itu adalah momen dimana kita akan membentuk cerita di masa depan. Oke. Kayak mungkin kita nanti ketemu lagi. Kita mungkin akan nostalgia momen-momen kita Mungkin bikin vlog ini. Mungkin kita pas ketemu lagi udah punya. Nggak tahu. masih jauh guys. Cari cuan dulu, cari cuan. Cari cuan. Terus apa sih tadi? Momennya momen nostalgia. Kita kan waktu itu tadi kemarin makan ini ya, ramen. Ternyata guys, kalau Iya. di alam ramen dicampur lontong itu enak. benar banget. Iya nggak sih? Kalian soalnya baru tahu sih. Jadi kita makan ramen, terus Sama. biar lebih kenyang ada lontongnya, Lontongnya juga. biar ada nutrisinya, sosisnya. Jadi kalau ada yang bilang camping itu untuk menjadikan kita lebih sederhana, tidak. Karena makan kita tidak sederhana. Tidak sederhana. Itu salah. Tidak berlaku. Kebanyakan ketawa ya kita. Iya. Rempong banget dah. Terus habis makan kita akhirnya
nyiapin tempat untuk tidur ya. Oh iya, bersih-bersih tenda. Terus Bersih tenda buat istirahat. Bener. Terus habis itu ya udah kita santai-santai Santai. ria, Makan malam. makan malam, menikmati alam. Ya Allah, Masya Allah. Dan tiba-tiba kalian tahu nggak guys? apa? Ada pria mendatangi kita membawa terang bulan dan martabak. Iya benar. So sweet sekali. Siapa dia? Siapa ya? Dia adalah sosok seorang papa yang melarang kita berangkat kemah. Kemudian datang membawa martabak terenak di dunia. Itu kejutanku sebenarnya guys. Kejutanku di situ guys. Oh, kamu suruh? Enggak. Gimana sih? Enggak. Enggak dia guyon. Oke. Dan martabaknya itu enak banget ya. Kenapa kok ada martabak seenak itu ya? Ya karena kamu lapar mungkin. Enggak, itu enak banget sumpah. Ya kamu kalau mau mencoba martabaknya, Silakan Main-main ke datang ke Oke. Ini hotline-nya. hotline-nya ya di bawah sini ya. Atau di Dapur bisa Indah. Akhirnya pas ayahnya Indah datang, aku sebenarnya terkejut banget sih, soalnya kan beliau yang melarang kita. Iya, benar. Dan dengan romantisnya tiba-tiba bawain terang bulan Dan dan martabak bilang, yang enak itu. ya namanya juga ayah. Kayak Juga orang it's tua, something that hits me gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya, terus ayahnya Indah juga recall masa mudanya juga sama anak-anaknya. Terus cerita-cerita tentang Indah, adiknya dan sebagainya. Ini juga kita lebih dekat dengan keluarga Indah Iya. di momen ini. Terus. Nah setelah itu habis makan-makan ngobrol, ayahnya Indah pulang, kita ke base camp dan kita melakukan rutinitas yang tidak pernah kita lakukan Sebelumnya. seumur kuliah kita. Ceples. Main tepuk nyamuk. Itu seru banget sih. Gimana sih aku pengen tahu ya. First impression kalian main tepuk nyamuk. suka. Karena seru banget ya, di situ itu kita ditantang untuk fokus. Oh iya, Pak. Terus melatih kecepatan ya kan? Kecepatan. Dan ketepatan. Betul nggak sih? Terus ya seru banget gitu loh. Jadi kalian yang ngantuk, kalau ini rekomen banget sih. Iya, kalau kalian misalnya pengen permainan lebih yang akrab sangat sama rekomen. teman-teman atau apa, mending main tepuk nyamuk. Ya itu untuk mempersatukan Bonding banget. bonding banget. Tapi kasihan yang ngantukan sih, guys. Dia tetap ngantuk, gak fokus-fokus. Tapi agak susah ya main ini sama Pak Bulan. Kayak kurang excited gitu loh dia. Aku main sama Indah itu kita teriak-teriak sendiri. Enggak, aku flat. Meskipun aku kalah pun aku tetap. Dan meskipun menang pun tetap. Itu saran buat temen-temen ya, kalau kalian mau mengadakan kemah-kemah gitu guys. Bikin gamenya aja dulu. Bikin gamenya aja dulu. Nanti ketika kita di lapangan bisa dilakukan tuh. Seru. Jadi kita kayak nggak bingung gitu ya apa? Mau ngapain? Habis apa ya? Habis ini apa ya? Emang harus ada planning guys. Walaupun cuma planning dulu ya guys. Padahal yang planning dia, bukan saya. Saya hanya menyiapkan Iya. tempat. Kita terbatas waktu sih emang. Dan ya abis itu kita main-main, nonton film, dan akhirnya kita kalau lapar ya kita bikin mie lagi sama sosis. Tapi enak banget sosis. Betul. Aku nggak tahu kenapa di Blitar itu enak-enak ya yang aku makan, alhamdulillah. Jadi ya udah gitu. Abis itu kita sholatnya juga di depan tenda. Walaupun kita kemah, kita nggak lupa sholat ya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu gitu. Nonton film Ali judulnya. Nah, tapi ternyata dia tidur. Emang Udah, gini. tapi kita main kartu rame banget sih. Terame kayaknya daripada tenda-tenda yang lain. Padahal kita tempatnya menyendiri gitu. Dan akhirnya kita besok bangun pagi dan bikin video-video dan foto-foto di area camp. Udah sih, itu sih sampai kita bikin vlog gini di paginya. Ya udah sampai gitu guys ceritanya. Sampai di situ guys. Ada apa ya? Kesan kalian apa waktu camp? Kesan aku sih ketika kuliah ternyata waktu itu sangat-sangat fleksibel ya dan bebas. Dan setelah lulus ternyata 2 hari itu sangat berharga banget. Iya, bener. Jadi semisal kalian lagi sekolah atau lagi skripsian tapi masih ada waktu untuk ketemu teman, Fleksibel. mending usahain ketemu deh. Karena kalau udah kerja waktu kita terbatas, hanya bisa weekend ya, Sabtu Minggu Dan doang itu kayak aja. emas banget sih waktu emas. Iya bener-bener. Dan karena sekarang yang waktu yang kita punya itu weekend, kita manfaatin karena kita nggak tahu di masa depan kita akan menjadi seperti apa kan. Mungkin memang
Jadi kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang kita punya nggak sekarang, ada. walaupun cuma 2 hari. 2 hari itu kayak priceless. 2 hari bagiku itu sangat berharga, guys. Dan ternyata kayak momen-momen kuliah itu sebenarnya banyak bisa dibikin momen sih. Fleksibel. Iya. Cuma baru kerasa waktu iya, setelah lulus. kuliah Iya. ya. Memang ya gitulah. Kuliah itu sok sibuk banget ya. Iya, kayak kuliah tuh kita Pasti ada masanya kok, guys. iya gitu ya. Ya udah. Mungkin segini dulu ya guys, cerita persahabatan camping di Hutan Loji kali ini. It's me Chai and friends. Thank you for watching. Indah. See you next time. Bye bye.